Ya, perkenalkan, nama saya Luis Fernandes Tokan dengan NIM 5200411089, Prodi S1 Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi kriteria ujian mata kuliah Big Data dan Data Analitik. Oke, kita langsung saja ke sesi soal. Ya, yang pertama di sini untuk yang pertama kita lihat di sini, kita baca. Jika diketahui sebuah toko elektronik memiliki data sebagai berikut. Data yang pertama dibuat dengan nama data1, format Excel, XLSX. Dengan input table sebagai berikut, ada 4 atribut di sini, yaitu ada ID, kantor cabang, jenis barang, dan jumlah terjual. Kemudian ada selanjutnya untuk data 2 ada 4 atribut juga. Di sini ada ID, brand, seri produk, dan harga. Kemudian kita langsung baca soal yang pertama. Soal yang pertama kita diminta untuk mengimportkan kedua data di atas ke dalam rapid miner dan analisis data tersebut. Jika data itu Anda rasa belum layak pakai, lakukan pre-processing sehingga data menjadi siap pakai dan jelaskan. Untuk yang pertama, data. Datanya sudah saya implementasikan ke dalam Excel ya. Kita lihat di dalam sini. Untuk data yang 1, kemudian data 2. Ini dia. Sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian kita buka rapid minernya. Di sini. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah mengimport data. Import data, kemudian klik My Computer ketika file berada di komputer Anda. Kemudian cari folder di mana file diletakkan ya. Di sini UTS ya. Kita bisa klik next ketika sudah mendapatkan filenya. Kemudian di sini untuk yang pertama di sini ada pengaturan untuk menentukan set mana yang akan digunakan. Kemudian ada rank cell ya, dari A sampai D yang kita gunakan semuanya ya. Select all. Kemudian definisikan atau define header. Itu ada ID, kantor cabang, jenis barang, jumlah terjual ya. Ketika sudah sesuai kita klik next. Kemudian di bagian panel selanjutnya kita diminta untuk menentukan tipe atau role. Kemudian juga dapat menentukan rename column di sini ya. Di sini untuk yang pertama kita lihat di sini ada atribut ID. Yang pertama kita tentukan polinominal. Kenapa polinominal? Karena ini merupakan ID. ID memiliki lebih dari 2 ya, lebih dari 2 suku data ya. Dan berhubung yang kali ini hanya ID-nya yaitu urutan bilangan bulat ya, dari 1 sampai 8. Kemudian untuk kantor cabang, karena isi datanya lebih dari 2 jenis suku, di sini kita lihat yang tipe. Untuk multi tipe yaitu lebih dari 2 itu bisa menggunakan polinominal untuk nominal. Kemudian untuk binominal itu untuk nominal yang hanya memiliki 2 kategori saja ya. Kemudian untuk real itu untuk desimal. Kemudian untuk integer itu untuk bilangan bulat. Kemudian tipe date time ini maksudnya adalah untuk tanggal dan waktu ya kan. Kemudian ada date untuk hanya tanggal dan time untuk hanya waktu atau hanya jam ya. Kemudian kantor cabang kita tentukan polinominal karena lebih dari 2. Kemudian jenis barang kita karena isinya hanya komputer dan tablet saja, kita bisa tentukan sebagai binominal ya, karena hanya ada 2. Kemudian untuk jumlah terjual ya. Yang pertama untuk soal yang pertama kita lihat di sini kita disuruh untuk menganalisis terlebih dahulu ya.
ketika data tidak sesuai atau tidak layak untuk dipakai atau digunakan. Sehingga kita lihat pertama untuk atribut jumlah terjual ya. Kita tahu kita diminta untuk melakukan preprocessing. Apa itu preprocessing? Bertujuan untuk membersihkan data kotor. Dan data kotor yang dimaksud di sini adalah memiliki 3 kriteria. Yang pertama, data tidak lengkap ya. Kemudian data yang salah, dan yang terakhir data tidak konsisten. Di sini kita lihat untuk jumlah, kita mengetahui bahwa untuk mendapatkan data yang berkualitas atau data yang layak pakai itu memiliki beberapa kriteria, yaitu salah satunya yaitu data harus akurat, lengkap, konsisten, dan juga masuk akal. Kita lihat di sini untuk atribut jumlah terjual ya. Ketika kita membahas tentang jumlah, seharusnya data yang disampaikan atau data yang dihasilkan atau output yang dihasilkan merupakan numerik, yaitu angka, real atau integer. Namun kita lihat pada row ke-7 dan ke-8 pada atribut jumlah terjual itu terdapat data nominal ya, yang seharusnya jumlah terjual itu berisi numerik ya, berupa angka, bukan berupa nominal. Sehingga kita dapat mengatasi masalah ini dengan mengubahnya menjadi integer. Kemudian di sini akan muncul error ya, muncul notif error di sini ya. Kita lihat di sini ada 2 untuk 6 di bagian akhir ya. Seharusnya row 7 dan 8 di sini jumlah terjual. Di sini kita lihat karena berisi nominal. Untuk mengatasi masalah ini kita bisa klik atau centang replace error with missing value, bertujuan agar data yang error tidak sesuai dengan tipenya akan diubah menjadi missing value atau data kosong, data hilang. Di sini kita bisa klik saja next ya. Kemudian untuk pemberian nama kita bisa berikan nama sesuai soal. Kita klik masukkan saja data 1, kemudian kita klik finish. Kemudian di sini data sudah masuk ke dalam rapid miner ya. Kita sudah berhasil mengimportkannya. Kemudian untuk mempersingkat kita bisa lanjut untuk mengimport data selanjutnya, yaitu data 2 dulu. Kemudian kita dapat melakukan operasi di rapid miner ya. Kita tambahkan data 2 di filenya, kita klik next, kemudian kita ubah menjadi data 2 ya, sheet yang kedua ini data 2. Kemudian di sini cell range kita gunakan select all ya, atau semuanya, kemudian headernya row pertama. Kemudian kita klik next ya. Di sini panel untuk menentukan tipe data dan menentukan row ya. ID kita sepakat kita menggunakan polinominal. Kemudian brand di sini juga menggunakan polinominal. Kemudian ada seri produk di sini menggunakan polinominal juga. Kemudian untuk harga, kita mengetahui bahwa harga itu merupakan angka ya, yang harus tipe datanya berupa real atau integer karena berisi angka. Namun integer itu bertujuan untuk bilangan bulat, sedangkan mata uang currency seperti dolar bahkan rupiah itu tidak serta-merta selalu berbentuk bulat, tidak selalu, namun ada saja harga atau jumlah yang berbentuk desimal di akhir, seperti contohnya US dollar. 1 US dollar sekian sen ya, selalu ada koma di belakang, kemudian ada berapa sen dolar gitu. Jadi untuk mata uang atau currency kita sepakat kita menggunakan real ya, yaitu bentuk data desimal. Namun sebelumnya di sini kita lihat, kita ubah kembali dulu di harga. Kembali untuk mencapai data yang layak dipakai atau data yang berkualitas,
data itu harus mencakup kriteria akurat, lengkap, kemudian data itu harus konsisten. Kita lihat di sini untuk harga dari row ke 1 sampai ke 7 datanya konsisten ya, kita lihat. Namun pas di row akhir, row 8, dia tidak konsisten karena isinya bukan lagi numerik, bukan lagi integer, bukan lagi real, melainkan nominal. Sehingga untuk mengatasinya kita dapat melakukan hal yang sama seperti data yang pertama tadi. Kita bisa pilih saja sesuai tipenya, yaitu real karena merupakan currency ya, atau mata uang. Untuk ini kita bisa klik replace error with missing value, kita bisa kosongkan saja. Kemudian kita bisa klik next. Kemudian ini merupakan data kedua, kita bisa klik finish. Kemudian di sini ya ada dua data. Ya, bentar kita hapus. Ya, ini untuk data pertama, previewnya. Kemudian untuk result dan preview data kedua ini. Ya, yang pertama, data pertama kita diminta untuk membuat data ini layak, atau data ini dibuat agar berkualitas ya, agar dapat digunakan, layak pakai. Yang pertama kita layangkan per atribut listnya. Untuk atribut yang pertama ya, yaitu ID. Kita lihat di sini itu sudah sesuai ya, sudah pas, tidak ada data yang missing value, tidak ada data yang noise juga di sini ya, tidak ada kesalahan data. Kemudian di kantor cabang, atribut kantor cabang, kita lihat di row ke-7 dan ke-8 itu ada data yang hilang ya, atau data yang tidak lengkap. Di sini missing value ya, missing value. Kita lihat di sini. Kemudian untuk jenis barang aman, untuk jumlah terjual ya, yang tadi bentuknya integer, itu bagian row 7 dan 8 juga itu ada missing value di sini. Untuk mengatasinya ya, kita bisa menghafalkan ini kantor cabang dan jumlah terjual. Kantor cabang dengan tipe data polinominal, kemudian untuk jumlah terjual dengan tipe data integer. Untuk mengatasinya kita pertama kita data 1 kita retrieve dulu ya. Ya, kita retrieve ke dalam kertas ya, paper projectnya, paper boxnya ya, tempat kita bekerja. Kemudian di sini kita bisa menambahkan operator replace missing value. Ya, replace missing value. Ya. Oke, kita bisa sambungkan terlebih dahulu. Tujuan dari replace missing value ini adalah untuk mereplace atau mengubah data yang kosong ya, data yang tidak ada isinya. Kemudian tadi kita lihat atribut filter tipenya, kita pilih subset. Kenapa kita pilih subset? Karena yang akan kita ubah ada dua atribut ya. Ketika banyak semua atribut terkena missing value atau terdapat data yang kosong, bisa kita gunakan al, atau single untuk hanya satu data, atau ada subset, ada regular, ada value type, di sini ada block, dan seterusnya. Kita bisa pilih subset karena hanya ada dua data atau dua atribut yang akan kita replace. Kita pilih dua atribut tersebut, yaitu jumlah terjual ya, yang terdapat missing value, dan juga kantor cabang ya. Kemudian kita klik apply. Kemudian untuk default ini kita bisa, karena salah satu atribut atau kantor cabang ya, itu merupakan berbentuk polinominal, kita bisa isi value-nya dengan tidak diketahui. Oh ya, sebagai pengingat, untuk data yang
dilakukan pre-processing atau data kosong bisa dilakukan dengan melakukan pengisian manual atau otomatis dan melakukan average, ya di sini ada average, atau melakukan pemerataan data yang sama ya. Jadi dalam satu atribut akan diratakan ya, kira-kira data mana yang dapat diisi di dalam data yang kosong tersebut. Kemudian ada value atau nilai yang dapat kita tentukan sendiri. Kemudian dapat juga dengan menggunakan teknik probabilitas ya. Namun di sini kita bisa menggunakan value terlebih dahulu ya. Kemudian karena ada dua data dan saya tidak menggunakan value ya, mungkin kita bisa menggunakan edit list di sini. Atribut yang pertama kantor cabang kita bisa menggunakan value sesuai, yaitu dengan replacement value-nya yaitu tidak diketahui, dengan replace tidak diketahui. Kemudian kita tambah entry-nya itu untuk jumlah terjual. Karena merupakan integer, kita bisa mengisinya dengan 0. Mengisinya dengan 0. Kemudian kita bisa apply di sini. Ya. Kemudian kita bisa sambungkan ke outputnya. Kemudian kita jalankan, kita play. Ya. Untuk data 1 atau data yang pertama, kita lihat di sini. Setelah dilakukan pre-processing menggunakan operator replace missing value, datanya sudah dapat atau layak. Di sini kita lihat ID kantor cabang yang tadinya ada missing value sudah terisi dengan value tidak diketahui. Karena untuk kantor cabang kita tidak dapat menggunakan average. Kenapa tidak dapat kita menggunakan average? Karena kriteria dari data yang berkualitas itu harus masuk akal. Jika kita menggunakan average, kan belum tentu kantor cabang akan terisi di sini sesuai dengan data aslinya, karena data ini data kotor atau data rusak yang awalnya ya. Kemudian di sini ada jumlah terjual ya. Di sini kita juga mengisi value-nya menjadi 0 atau 0 ya, karena merupakan integer. Kemudian jenis barangnya itu tablet ya, tablet. Kemudian untuk data ke-1 ya, sudah tidak ada data yang missing value, tidak ada data yang noise lagi, sudah terisi semua. Kemudian kita lanjutkan untuk data yang kedua ya, kita retrieve dulu terlebih dahulu. Kemudian kita dapat menggunakan, yang pertama kita lakukan adalah analysis terlebih dahulu ya, untuk data yang kedua. Data yang kedua kita lihat di sini. Untuk data yang kedua, ID aman, brand terisi, seri produk ya. Kita lihat di sini ada missing value 1 di row 7. Kemudian untuk harga ini kita lihat di sini ada missing value juga ya, ada 1 di row ke-8 ya. Kita bisa mengingat atribut seri produk dan juga harga, terdapat missing value di kedua atribut tersebut, sehingga kita kembali ke desain. Kemudian kita bisa tambahkan operator replace missing value juga untuk melakukan pre-processing. Kemudian kita sambungkan untuk replace missing value atribut filter tipenya, karena hanya ada 2, kita bisa gunakan subset. Kemudian kita select atributnya ya. Untuk select atribut kita sesuai dengan atribut yang akan kita replace ya, yaitu yang ada missing value-nya harga dan juga seri produk. Oke. Kemudian kita klik apply. Kemudian untuk defaultnya, karena harga berbentuk real dan juga seri produk berbentuk polinominal, sehingga untuk defaultnya ini kita bisa isi value ya. Untuk menentukan kita bisa pilih minus juga tidak diketahui untuk value nya. Kemudian untuk per kolom kita karena berbeda, kita bisa isi atribut
seri produk kita bisa replace menjadi value, kemudian kita add entry karena untuk harga ya, karena berbentuk real kita bisa menggunakan average ya, bisa karena berbentuk numerik kita bisa melakukan dengan rata-rata atau pemerataan ya. Kita klik apply di sini. Setelah kita atur rata-rata, kemudian kita sambungkan ya, coba kita jalankan di sini ya. Kita lihat untuk data yang kedua sesuai dengan permintaan soal nomor 1, kita diminta untuk mengimportkan data lalu membuat data layak untuk digunakan, jadi data yang lebih berkualitas. Sudah jelas. Yang tadinya terdapat missing value di sini untuk seri produk sekarang sudah terisi ya, jadi value tidak diketahui. Kemudian untuk harga juga terisi dengan melakukan average dari data-data ini ya, dan dihasilkanlah data ini. Di sini untuk harganya ya, di sini kita lihat ada 8.657.142 ya, 857 untuk harganya. Kemudian seri produknya juga sudah, brandnya juga sudah ya. Kemudian kita, karena untuk data kedua terdapat harga di sini ya, kita bisa melakukan sesuai dengan soal itu merupakan currency atau mata uang Indonesia ya, rupiah. Kita bisa menambahkan format number ya. Tujuan dari format number ini, operator ini bertujuan untuk mengubah tipe number. Seperti yang kita tahu tadi berbentuk real, kita di sini kita atribut filter tipenya kita klik single ya, karena hanya satu yaitu harga saja. Kemudian untuk format tipenya kita ubah menjadi currency ya. Kemudian local ini kita tentukan sesuai negara, mata uang atau currency yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan Indonesia ya. Di sini Indonesia. Kita klik Indonesia, kemudian kita bisa play ya, kita lihat di sini akan berbentuk seperti ini ya. Dari kedua data tersebut, dari data 1 dan data 2, kita sudah melakukan pre-processing di sini ya. Data sudah terlihat lebih baik, bahkan sudah dapat digunakan ya untuk melakukan rekayasa di RapidMiner. Kita lihat datanya sudah tidak ada missing value, tidak ada noise ya. Kita sudah melakukan pembersihan data dari data yang sebelumnya tidak merupakan data kotor, yang data dan data tidak lengkap di sini ya. Sekarang sudah menjadi data yang dapat digunakan. Dan juga untuk data kedua pun sudah ya, harganya sudah sesuai dengan formatnya, kemudian seri produk, kemudian ID-nya, kemudian brand ya, sudah dapat digunakan. Kemudian kita dapat menamakan request missing value ini agar untuk memudahkan kita bisa menamakannya menjadi soal nomor 1 ya. Kemudian yang ini kita juga karena ya, jadikan soal nomor 1. Oh ya, kita bisa menyatukannya dengan menggunakan subproses ya. Di sini kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini kita lihat untuk soal selanjutnya, setelah kita melakukan analisis data dan kita pre-processing, di sini untuk soal nomor 2 kita diminta untuk menggabungkan kedua data tersebut menjadi satu kesatuan dan jelaskan
bentuk operator yang digunakan. Oke, kita buka lagi RapidMiner-nya. Kita diminta untuk menggabungkan ya. Menggabungkan kita dapat di operator, kita dapat mencari operator join ya, yang berada di blending ya. Di sini di bagian join itu terdapat join. Setelah di sini kita tuliskan dulu ini. Kemudian kita kita gabungkan. Ya. Kemudian untuk join di sini ada join tipenya, ada inner, left, right, outer. Maksud dari inner ini adalah sesuai dengan data yang ada. Data inner ini akan mengikuti data yang paling sedikit ya. Maksud dari data yang paling sedikit di sini ketika ada ID yang hanya mencapai 6 dan misalnya data left atau yang terhubung di left, yang data berada di kiri berukuran 6 ID, kemudian data yang berada di kanan berukuran 10 baris, dia akan mengikuti 6 baris ya. Dia akan mengikuti yang paling sedikit. Dia sesuai dengan inner atau data yang berada di dalam ya. Kemudian di sini juga ada left, yaitu berpatokan pada data yang berada di kiri ya. Berapapun data yang berada di kiri, dia akan mengikutinya. Ketika melebihi data yang tidak memiliki data tersebut atau tidak sampai ya, karena lebih sedikit, akan dibuat menjadi missing value atau data kosong ya. Akan dibuat tanda tanya, right berpatokan pada data kanan, kemudian outer ini bertujuan untuk full join ya, atau semua akan digabungkan, baik data left atau right, data kanan atau data kiri akan ditampilkan seluruh ya, karena full join. Kita di sini dapat menggunakan inner join ya. Untuk selanjutnya key attribute. Di sini kita bisa klik edit list, left key-nya kita gunakan ID, right key-nya juga memiliki ID, sehingga kita tidak perlu melakukan generate ID di sini ya. Karena kedua data, retrieve data 1 dan data 2 ini memiliki ID ya. Kita bisa proses ya. Berikut untuk nomor 2 ya. Di sini kita lihat untuk nomor 2 datanya sudah tergabung ya, menjadi satu kesatuan. Di sini ada ID, kantor cabang, jenis barang, seri produk, brand, harga, dan jumlah terjual. Memiliki 8 row dan juga 8 ID di sini ya. Kita lihat di sini. Dan datanya pun tidak ada yang kosong. Sudah dapat digunakan atau layak digunakan. Kemudian selanjutnya kita baca untuk nomor 2, selanjutnya gabungkan kedua jadi satu kesatuan, sudah selesai ya. Serta operator yang kita gunakan yaitu operator join dengan tipe inner, menggunakan ID yang berada pada atribut ID dan ID juga pada kedua data tersebut yang memiliki ID masing-masing, sehingga tidak diperlukannya generate ID. Kemudian untuk soal selanjutnya kita lihat di sini, yaitu yang ketiga. Kita diminta untuk menghasilkan data sebagai berikut. Jelaskan langkah-langkah saudara dalam menyelesaikan masalah tersebut dan menggunakan RapidMiner, yaitu jenis barang, kemudian jumlah total yang terjual. Di sini kita dapat ya, kita bisa mencari ya operator agregat. Kita bisa letakkan di sini. Apakah tujuan dari agregat ini? Ya. Operator agregat ini untuk melakukan perhitungan biasanya ya. Yang di dalamnya itu kita lihat ya, untuk agregat yang pertama ya, kita tentukan dulu agregat attributes ya. Kita lihat di sini, karena tadi yang diminta total jumlah yang terjual, jadi kita
masukkan jumlah yang terjual. Yang dimaksud agregat di sini yaitu sebagai berikut ya. Isinya ada average, pemerataan. Kemudian ada count, di sini ada concatenation, kemudian ada less, kemudian ada maksimum, median, dan dari tengah minimum. Kemudian di sini juga ada sum ya. Karena ditanyakan total, jadi kita bisa menggunakan sum atau penambahan di sini. Kita klik saja apply. Kemudian untuk group by attributes ya, berdasarkan apa? Sesuai soalnya kita lihat di sini diurutkan atau digrupkan berdasarkan jenis barang. Sehingga untuk group by attributes kita bisa pilih jenis barang. Kemudian kita apply. Kemudian di sini kita bisa mulai menjalankan ya. Kita jalankan. Ya. Berikut untuk soal nomor 3 ya. Kita lihat apakah sudah sesuai ya. Komputer, tablet, jumlah total terjual. Ya, komputer, tablet, jumlah yang terjual itu ada, untuk komputer ada 76 dan tablet ada 60 ya. Menggunakan, untuk soal nomor 3 kita menggunakan agregat untuk menentukan. Untuk atribut yang digunakan yaitu menggunakan tipe sum, yaitu jumlah terjualnya. Kemudian group by atributnya kita gunakan jenis barang ya, berdasarkan jenis barang ya. Kemudian soal yang terakhir ya, jika kita ingin mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima toko elektronik, total pemasukan yang diterima toko elektronik, maka langkah apa saja yang kita lakukan pada Rapid Miner? Di sini kita lihat ya, kita bisa, ini soal nomor 1, nomor 2 kita diminta untuk menggabungkan agar lebih mudah. Kita bisa memberikan nama. Kemudian nomor 3 ya, nomor 3 kita diminta untuk memberikan hasil ya, total nomor yang produk yang terjual ya, jumlah yang terjual totalnya. Di sini itu merupakan soal nomor 3. Kita untuk soal nomor yang terakhir, nomor 4, kita bisa menggunakan agregat juga ya. Jadi untuk agregat soal nomor yang ketiga, kita mungkin bisa matikan enable-nya dulu ya. Kita matikan dulu agar kita bisa menyambungkan ke agregat selanjutnya ya. Oke ya, sebagai pengingat, karena format number apalagi currency ya, kita sudah mengubahnya menjadi rupiah tadinya, sehingga data ini ketika kita melakukan agregat, karena yang diminta adalah sebuah pemasukan atau harga ya pastinya, sehingga format number ini mungkin kita bisa singkirkan terlebih dahulu ya, atau kita enable kan dulu. Kemudian kita taruh saja di sini. Kemudian untuk agregatnya, karena yang diminta pemasukan berdasarkan toko elektronik, jadi untuk agregat atributnya kita bisa harga, dan juga sesuai dengan soal diminta yaitu mencari rata-rata. Apakah rata-rata? Rata-rata yaitu average. Kita gunakan average, kemudian kita apply saja. Harga merupakan pemasukan ya. Pemasukan itu merupakan harga, kemudian rata-rata itu average. Kita apply, kemudian untuk group by attributes, karena diminta berdasarkan toko elektronik, sehingga kita masukkan saja kantor cabang ya, karena berdasarkan toko elektroniknya. Kita apply di sini, kemudian kita bisa coba jalankan terlebih dahulu ya. Ini merupakan berdasarkan toko elektronik ya, berdasarkan kantor cabangnya, yaitu ada Bandung, Jakarta, disusul Magelang, Semarang, Surabaya. Ini merupakan data yang kita value tadi tidak diketahui. Kemudian Yogyakarta, kemudian kita lihat resultnya ya. Untuk harga masih berbentuk polos seperti ini ya.
Kita bisa tambahkan format number yang sebelumnya sudah ada, kita tambahkan saja. Kemudian untuk single, sudah atribut filter tibanya tetap single. Untuk atributnya ini kita ubah menjadi sesuai atribut yang ada di sini, yaitu average harga. Jadi ini kita ubah menjadi average harga ya atributnya. Kemudian formatnya tetap currency, lokalnya karena rupiah jadi Indonesia. Kita coba jalankan lagi. Ya, ini dia. Ini merupakan hasil. Ya. Berdasarkan toko elektronik dari soal nomor 5, jika ingin mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima toko elektronik, ya, langkah apa saja? Langkah yang digunakan yaitu menggunakan operator agregat. Ya. Kita menggunakan operator agregat di sini. Kemudian untuk agregat sendiri, agregat atributnya, ya, pada edit list kita menambahkan harga karena merupakan pemasukan. Kemudian functionnya kita menggunakan average karena diminta rata-rata. Untuk group by atributnya kita gunakan di sini kantor cabang karena yang diminta berdasarkan toko elektroniknya. Ya, untuk format number ini berfungsi untuk mengubah format harga yang dihasilkan menjadi berbentuk currency. Ya. Itu mata uang Indonesia, di sini kita tentukan lokalnya. Ya, seperti ini hasilnya untuk soal yang nomor 4 ya, nomor terakhir karena di sini soalnya sepertinya tipe. Ya, di sini kita lihat ya, untuk yang terbanyak kita lihat ini ya 29 untuk Yogyakarta ya, 29 juta ya, dan disusul yang lain-lainnya. Kemudian ya, setelah itu ya, mungkin kita bisa beri nama soal nomor keempat ya, atau soal nomor terakhir. Kemudian di sini kita bisa matikan dulu ini karena sudah selesai ya. Untuk format number kita bisa letakkan kembali ya, kita bisa letakkan di sini, kita bisa letakkan ya. Kita coba jalankan lagi ini untuk soal nomor, oh ya, belum ditentukan ya atributnya, sorry ya, harga kita karena kembali ya tadi ya. Di sini saya untuk membuat data lebih berkualitas lagi atau lebih layak lagi, di sini kita bisa menambahkan operator reorder. Apakah reorder atribut ya? Tujuan reorder atribut, apakah reorder atribut itu? Reorder atribut ini berfungsi untuk mengurutkan atribut ya, berdasarkan sesuai keinginan kita ya. Ketika kita menggunakan user specific untuk sort modenya, kemudian atribut orderingnya kita bisa define order dulu, kita bisa masukkan semua sesuai data yang kita inginkan ya. Ketika kita ya, bentar ya, sudah semua. Cara melakukan ordernya, atribut ordering ini, kita bisa klik atributnya, kemudian kita bisa klik panah yang ke atas untuk mengurutkannya ya. Ini harga bisa kita taruh kedua paling terakhir, kemudian jumlah kita bisa taruh yang paling terakhir ya. Kemudian seri produk kita bisa naikkan, kemudian di sini brand kita turunkan urutannya, ID, kemudian jenis barang, kemudian brand, kemudian seri produk. Di sini mungkin untuk kantor cabang kita bisa naikkan yang kedua, jenis barang, brand, seri produk, harga, kemudian jumlah terjual. Ini lebih baik. Coba kita klik order. Ketika data yang kita berikan, misalnya jumlah terjual, kita tidak
kita tidak masukkan ke ordering ya, ini kita masukkannya. Ketika tidak, itu bisa kita lakukan di sini ya, handle unmatched. Kita bisa menentukan apakah data ini ditaruh yang paling atas ketika kita tidak melakukan order ya, kita tidak memindahkannya. Kita bisa menghapusnya ya, ini bisa menghapus atribut juga. Kita bisa taruh yang paling bawah atau taruh yang paling atas ya, berada di paling atas. Namun di sini karena kita semuanya masukkan, jadi tidak perlu melakukan setting pada handle unmatched. Kita bisa klik jalankan kembali ya, lihat data ini menjadi lebih rapi ya, menjadi lebih tersusun ya. Berikut tas, di sini ada ID, kemudian ada kantor cabang. Kita lihat di sini ada kantor cabangnya, kemudian di sini ada jenis barangnya, kemudian ada brand, kemudian seri produk, harga, jumlah terjualnya juga sudah sesuai ya. Oke, berikut hasil akhirnya. Oke, kita ya, saya rasa cukup. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Untuk kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.